군복이는 필요하니까. 앞에 봐. Halo bosku, dimanapun kalian berada. Pengen nonton film, tapi waktu dan kuota kamu pas-pasan? Tenang, di sini kami akan ringkas alur ceritanya, biar kamu tetap paham dan gak ngabisin kuota. Sebelum kita gas, pencet dulu tombol like dan subscribe. Gaspol bosku. Film diawali dengan memperlihatkan seorang petarung MMA yang baru saja merebut gelar juara. Dia bernama Do Hyun. Dengan kemenangan tersebut, membuatnya mendapat gelar sebagai juara termuda dalam sejarah. Lalu, dia mendapat telepon dari ibunya yang menyuruhnya untuk segera pulang karena ibunya sudah menyiapkan kejutan untuk merayakan kemenangannya tersebut. Tapi sesampainya di rumah, Do Hyun langsung panik ketika menemukan ibu dan adiknya yang sudah bersimbah darah. Beneran, bukan prank. Ternyata rumahnya sedang dirampok. Perampok itu langsung menyerang Do Hyun secara bergantian. Namun, niat ingin mendapat uang dan menghilangkan saksi mata, ketiga perampok itulah yang justru hilang nyawanya. Akibat kejadian barusan, Do Hyun justru berakhir mendekam di penjara. Padahal hanya membela diri ya. Beda cerita kalau di sini. Di sisi lain, diperlihatkan seorang anak SMA bernama Cha Woo-sul. Dia adalah murid yang lugu, giat belajar, dan orang neko-neko. Namun di balik itu, dia memiliki trauma dan kenangan pahit sejak duduk di bangku SMP. Woo-sul yang lemah sering menjadi sasaran empuk bagi teman-temannya untuk melakukan penindasan. Dan setelah masuk SMA, dia hanya ingin kenangan pahit itu tidak terulang lagi. Namun harapan itu langsung pupus ketika wali kelasnya memperkenalkan seorang murid pindahan dari SMA lain bernama Bae Seok Chan yang kita panggil saja Ochan. Ternyata dia merupakan murid yang dulu sering menindas Woo-sul waktu masih SMP. Sebenarnya, Ochan sendiri adalah murid yang berprestasi di bidang olahraga boxing dan bahkan pernah memenangkan kejuaraan tinju tingkat nasional. Namun di balik prestasinya, dia memiliki sifat temperamen dan kebiasaan membuli teman-temannya dan salah satunya adalah Woo-sul. Hal itu dibuktikan ketika Ochan kembali mengintimidasi Woo-sul yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik, di mana dia langsung memberikan salam olahraga kepadanya. Bahkan salah satu murid cewek yang mencoba membela temannya pun harus menjadi korban berikutnya. 어쩌냐? 난 여자도 패는데. Saat itulah, Woo-sul yang sudah muak dengan penindasan tersebut kemudian mengambil sebuah pulpen dan mengacungkannya tepat ke arah Ochan. Alih-alih takut, Ochan justru menantangnya karena dia tahu Woo-sul tidak akan pernah berani melawannya. Namun, entah karena jin perewangan atau kodamnya, dia lalu menculek salah satu mata Ochan. Tentunya, hal itu akan mengubah total hidup Ochan dan Woo-sul. Akibat ulahnya barusan, Woo-sul dijatuhi hukuman berat dan dikirim ke penjara remaja untuk menebus kesalahannya. Dan ternyata, dia berada di dalam satu bus bersama Do Hyun. Setibanya di penjara, banyak tahanan lain yang tidak percaya jika orang seculun Woo-sul bisa masuk di sana. Dia juga bertemu dengan tahanan senior yang mencoba menjelaskan tentang struktur kekuasaan di dalam penjara tersebut. Ada 3 kubu di dalam penjara itu, di mana masing-masing kubu memiliki ketua yang perlu diwaspadai. Dan alangkah baiknya tidak menarik perhatian mereka agar bisa menjalani hukuman dengan tenang. Pertama, yaitu ketua pemahat kayu yang bernama Lee Won-jun dan akan kita sebut Jojo. Mengandalkan badan gempal yang keras, dia seringkali berbuat onar dan mengintimidasi para tahanan lain. Yang kedua, kita panggil Sipit. Meskipun tergolong kecil, dulunya dia adalah atlet taekwondo yang gagal karena masalah tinggi badan. Yang terakhir dan paling kuat dari ketiga orang itu bernama Broto, atlet judo tingkat kabupaten dan orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di sana.
Namun sekarang, dari ketiga nama tersebut, ada seseorang yang berada di level lain, yang tidak lain adalah Doyun. Dia berada di penjara privat dan tidak tergabung dengan tahanan lain. Bisa diibaratkan, harimau tapi introvert, dan tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya. 저도 야 되겠냐? 확실히 재밌어. Senior itu juga menceritakan kalau Jojo dan Sipit membentuk sebuah aliansi untuk menentang Broto yang selama ini memegang kekuasaan di penjara. Mereka mengatur strategi untuk menjebaknya, sehingga Broto yang tidak tahu apa-apa langsung ditangkap dan dibawa ke ruang isolasi, dan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Lalu, ketika mereka sedang berkeliling, mereka melihat Sipit dan Jojo yang sedang main bola untuk mengisi waktu luang. Dan saat itulah, Sipit meminta dua orang untuk mengikuti permainan tersebut. Di sini, Wosul menjadi salah satu sukarelawan karena mendapat paksaan dari seniornya. Ketika permainan sedang berlangsung, Sipit menyuruh Wosul untuk menendang bola yang berada tepat di depannya. Namun, Wosul yang merupakan tipikal pria cengoh justru menendang biji kacang Jojo, yang membuatnya menahan rasa sakit yang luar biasa. 된 것 같다. 존나 웃겨. 넌 진짜 누구야 씨. Akibatnya, Jojo dan anak buahnya membawa Wosul untuk disiksa, dan setidaknya dia juga harus merasakan sakitnya biji kacang yang kena tendang. Dan pada waktu yang bersamaan, mereka tidak sengaja berpapasan dengan Doyun yang kebetulan lewat. Diperlihatkan, Doyun benar-benar memiliki aura yang dingin. Hanya lewat saja sudah memberikan aura yang mencekam kepada orang-orang. Saat itulah Wosul menggunakan kesempatan itu. Dia mengejar Doyun untuk meminta bantuan karena dia tahu mereka semua sangat segan dan takut kepadanya. Melihat wajah Wosul yang sangat mesakne, Doyun pun iba dan akhirnya menengahi mereka. Dia meminta baik-baik kepada Jojo untuk jangan mengganggu Wosul. Namun tentu saja, Jojo yang merasa diremehkan menjadi emosi. Situasi tersebut memaksanya untuk menjajal kemampuan sang juara MMA. Singkat cerita, saat jam pelajaran di penjara, diperlihatkan Jojo terus mengintimidasi Wosul dengan sorot mata tajam karena dia masih dendam akibat kejadian kemarin yang telah mempermalukannya. Dan hal itu membuat Wosul menjadi ketar-ketir. Belum selesai dengan masalah tersebut, muncul lagi masalah lain. Dia tiba-tiba dijenguk oleh Ochan yang datang untuk kembali mengintimidasi dan memperingatkannya kalau orang pertama yang akan menemuinya setelah bebas adalah dirinya. Karena seperti diketahui, Wosul telah membuat matanya picek, sekaligus mengubur profesinya sebagai tukang boxing profesional. 너 거기서 나오면 그때부터가 진짜 시작이야. Kejadian itu pun membuat Wosul semakin tertekan. Bahkan dia merasa tidak ada harapan untuk hidup. Saat itulah dia melihat Doyun yang sedang olahraga. Dia lalu memutuskan untuk mendekatinya dan memohon pada Doyun agar dia mau mengajarinya cara bertarung. Dengan tujuan agar dia bisa hidup normal dan tidak lagi menerima bullying dari orang-orang di sekelilingnya. Sampai di sini, Doyun yang awalnya menolak untuk mengajari teknik bertarung akhirnya tersentuh setelah Wosul memohon. Karena selama ini dia selalu berusaha berlari dari kehidupan dan akibatnya dia justru selalu ditindas oleh semua orang. Untuk mengetes niatnya, Doyun memberikan sebuah tes kepada Wosul dengan berlari 100 putaran dalam waktu 40 menit. Meskipun hal itu membuat jantungnya nyinyir, namun Wosul teringat dengan momen mengerikan yang pernah dia alami. Mungkin inilah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya, dan untuk itu dia menolak untuk menyerah. Melihat kegigihan dan pantang menyerahnya, Doyun akhirnya bersedia untuk melatih Wosul. Dia lalu mengajak Wosul untuk berada satu sel dengannya dan menunjukkan cara untuk menjadi harimau introvert. Lalu mereka latihan malam itu juga dengan push up, sit up, pull up, dan mengatur pola makan. Lalu Doyun hanya memintanya untuk menambahkan satu gerakan saja per hari. 해보는 걸로는 안 돼. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Perlahan tapi pasti, berkat latihan keras dan usaha maksimal, Wosul mengalami perubahan yang signifikan. Hal itu terlihat dari tubuhnya yang menjadi metekol, dan kini telah menjadi seorang yang lebih kuat.
Bahkan, saking kuatnya, suatu ketika karet latihannya sampai putus akibat gerakannya yang terlalu bersemangat. 왜? 묶어? Sementara itu, diperlihatkan Ochan yang kini luntang-luntung di jalan karena dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan karirnya setelah salah satu matanya buta. Namun bukannya tobat, Ochan justru menjadi seseorang yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan dia sengaja membuat masalah dengan menghajar 2 orang anggota gangster. Dan ketika bos mereka melihat potensi dan bakat Ochan, orang itu pun langsung merekrutnya untuk menjadi salah satu anggotanya. 내 밑에서 제대로 한번 배워볼래? Malam itu juga, Ochan langsung mendapat job pertamanya, yaitu memberi pelajaran kepada seorang nasabah yang tidak mau membayar utang. Dia secara brutal menghajar semua orang yang mencoba menghalanginya. Bahkan, dia juga menghajar nasabah tersebut, sebelum akhirnya bosnya muncul untuk menghentikannya. 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. Kembali ke penjara, diperlihatkan Wosul yang masih terus latihan tanpa pernah melewatkan 1 hari pun di bawah arahan Doyun. Di mana pada momen ini dia sempat down setelah mengetahui kalau Doyun akan segera dipindahkan ke penjara dewasa beberapa hari ke depan. Dengan kata lain, dia tidak memiliki banyak waktu lagi untuk menyelesaikan latihannya. Di tengah obrolan tersebut, dia secara tidak sengaja melihat salah satu temannya yang ditindas oleh anak buah Jojo. Setelah sebelumnya, dia gagal membawa Wosul untuk menemui Jojo. Melihat hal itu, Wosul pun bergegas untuk menyelamatkannya. Dan di sini diperlihatkan hasil dari latihannya selama ini. Sekarang, dia mampu melumpuhkan seseorang hanya dengan sekali pukulan. Tidak cukup sampai di situ. Wosul kemudian menemui Jojo sendirian di bengkel kayu yang dijadikan sebagai markasnya dengan tujuan untuk meminta maaf karena telah memukul anak buahnya. Lalu Jojo yang sedari awal menaruh dendam kepada Wosul tiba-tiba mengeplak kepalanya dan memintanya untuk tunduk ketika dirinya sedang berbicara. Namun ketika Jojo berniat melancarkan pukulan untuk yang kedua kalinya, Wosul yang kini sudah jago refleks melancarkan serangan balik yang tepat mengenai wajah Jojo. Tidak terima dengan itu, dan Jojo yang semakin tertantang, dia tidak menahan diri lagi dan benar-benar meladeni perlawanan dari Wosul. Wosul yang baru pertama kali merasakan sensasi gelut, sempat dibuat babak belur dan hampir pingsan. Namun dalam kondisinya yang sudah kritis itulah, dan teringat cicilan Bang Emok, dia lalu bangkit dan menyundul Jojo hingga terkapar. Sampai akhirnya, Doyun muncul untuk melerai pertarungan itu. Keesokan harinya, diperlihatkan Wosul yang masih latihan bersama Doyun. Namun, kali ini mereka melakukan latihan sedikit lebih keras, di mana Doyun mengajak Wosul sparring untuk melihat hasil latihan yang selama ini telah dia jalani. Dan alhamdulillah, Wosul berhasil membuat Doyun puas atas usahanya. Perlu diketahui, Doyun melakukan hal itu karena ternyata hari ini adalah hari terakhir mereka latihan bersama, di mana dia akan dipindahkan ke penjara dewasa. Sebelum pergi, Doyun sempat berpesan kepada Wosul yang intinya dia harus terus latihan dengan keras. Dan pada titik itu dia tidak akan bisa kalah kecuali dia sendiri yang memutuskan untuk menyerah. 멈추지 마라. Di sisi lain, berita Doyun yang telah dipindah ke penjara dewasa akhirnya diketahui oleh si Pit. Dan itu artinya tidak ada lagi seseorang yang dekengi Wosul. Dia berniat menantang Wosul untuk duel dan membuktikan kepada Jojo kalau dia lebih hebat darinya. Mendengar hal itu, Wosul pun menerima tantangan tersebut dengan syarat jika dia menang, si Pit dan rombongannya harus berhenti menindas para tahanan lain. 네가 이기면 네가 하자는 거 다 들어줄게. Sementara itu, di hari yang sama, diperlihatkan Broto akhirnya dibebaskan dari sel isolasi. Melihat Wosul kembali dipindahkan ke penjara umum miliknya, Broto sempat mengira dia akan merebut posisinya sebagai pemegang kekuasaan di penjara tersebut.
setelah mendengar cerita tentang Wosul yang merupakan satu-satunya murid sang juara MMA. Namun setelah mendengar pernyataan langsung dari Wosul yang berkata jika dirinya sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan hal itu, mereka pun akhirnya sepakat untuk menjalin pertemanan. 아닙니다. Keesokan harinya, diperlihatkan Ochan yang kini telah sukses meniti karir menjadi seorang preman. Dia kembali menemui Wosul setelah mendengar kabar bahwa dia kini telah berlatih dengan seorang juara dunia MMA. Dia menegaskan kalau hal itu tidak membuat Ochan gentar dan siap menunggu Wosul keluar penjara untuk membalaskan dendamnya. 어떻게 즐겼는지. Pada waktu yang bersamaan, diperlihatkan Sipit dan rombongannya yang sudah menunggu kedatangan Wosul untuk melakukan duel. Awalnya, dia mengira jika Wosul adalah pengecut yang tidak berani datang. Sampai akhirnya, Wosul muncul untuk menepati janjinya. 우리 그만 좀 싸우자. 맞다. Pertarungan itu pun berjalan tidak seimbang ketika Wosul nampak kesulitan melawan Sipit yang menggunakan berbagai jurus taekwondo. Meskipun begitu, bermodalkan semangat pantang menyerah, Wosul mulai memahami gerakan tersebut. Dia berhasil menangkapnya dan terus mengincar kakinya dan melakukan kuncian sampai akhirnya Sipit menyerah, disusul kedatangan para sipir untuk melerai. 그래야 차우소리지. 어떡해 지금? Singkat cerita, setelah dikeluarkan dari sel isolasi, Wosul ditemani oleh Broto kemudian menemui Jojo dan Sipit untuk menagih janji yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dan dari sinilah, akhirnya mereka sepakat untuk berdamai dan justru mereka berempat bisa menjalin persahabatan. Dan untuk pertama kalinya, ketiga kubu di penjara tersebut bisa bersatu. 부탁드리겠습니다. 맛있는데요? 뻥이 아닌데. 소세지 없어. 부장님한테 얘기해. Sampai akhirnya, beberapa tahun pun berlalu. Diperlihatkan, Wosul yang akhirnya dinyatakan bebas setelah menjalani masa hukumannya di penjara. Namun, semua itu belum berakhir, karena tepat di hari itu juga, Ochan sudah menunggunya di luar untuk menantangnya duel, demi menuntut balas apa yang telah dilakukan Wosul kepadanya. Namun, satu hal yang tidak disadari Ochan, Wosul yang sekarang benar-benar orang yang berbeda, bukan Wosul cupu dan pendiam lagi. Dia pun paham kalau pertarungan itu tetap harus dihadapi. Namun karena lawannya adalah tukang boxing sekaligus preman, tentu saja Wosul dihajar habis-habisan. Dan lagi, Wosul membuktikan mentalnya sebagai petarung sejati. Dia kembali bangkit meskipun dengan kondisi yang sudah dihaul-daul. 기대했냐? 이길 거라고 생각하소라. 야. Saat itulah, dia kemudian menggunakan salah satu teknik pukulan yang diajarkan oleh Doyun, yaitu teknik pukulan memutar. Dia memusatkan pukulannya pada satu titik untuk memberikan critical damage ke mata kiri Ochan, sekaligus memanfaatkan mata kanannya yang sudah ngeblur. Hal itu membuat Ochan hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dan di titik inilah Wosul diunggulkan, di mana hal itu dibuktikan ketika untuk pertama kalinya Ochan menunjukkan ekspresi takut di hadapan Wosul. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, diperlihatkan Wosul yang mengunjungi Doyun di penjara untuk mengucapkan terima kasih. Mereka kemudian saling berbagi cerita satu sama lain, membahas masalah HTM yang kena blokir. 뒤진 거라고. Lanjut, 6 bulan berlalu setelah kejadian tersebut. Wosul yang adalah mantan napi otomatis mendapat cibiran dari masyarakat setempat yang cukup membuatnya kesulitan untuk bersosial. Namun, hal itu tidak membuatnya menyerah begitu saja, karena dia justru bisa fokus melatih fisiknya setiap hari. Dan alhamdulillah,
dia diterima kerja di sebuah sasana tinju menjadi OB. Tak kira jadi trainer. Kondisi serupa juga dialami oleh ketiga temannya, si Pete yang kini sudah memulai bisnis berjualan kopi. Lalu Jojo yang sekarang kerja paruh waktu sebagai kuli proyek sembari mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian paket C agar kelak dia bisa mendapatkan pekerjaan kantoran. Dan yang terakhir adalah Broto. Dia yang dulunya adalah atlet judo memutuskan untuk kembali menjadi pelatih di sebuah sasana untuk meneruskan passionnya. Keesokan harinya, Wosul kembali mengunjungi Doyun. Wosul memberitahu kalau sekarang dia bekerja part-time bersama Broto, tapi bukan sebagai trainer, melainkan sebagai tukang bersih-bersih. Tidak hanya itu, dia juga sering menghabiskan waktunya untuk berlatih agar bisa menjadi petarung MMA seperti Doyun. Tapi di sisi lain, Doyun justru menjelaskan kalau dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Wosul sekarang. Mengingat 6 bulan yang lalu, dia pernah mengajar Ochan, si petinju, sekaligus seorang yang terkenal di kalangan gangster. Takutnya, hal itu akan menjerumuskannya ke dalam masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dia juga berpesan agar Wosul bisa mengendalikan emosinya sebelum berakhir seperti dirinya dan harus kembali mendekam di penjara. Setelah menemui Doyun, Wosul kemudian kembali ke sasana tempatnya bekerja, sembari menonton Cocomelon di HP-nya. Perlu diketahui, di sana selain bersih-bersih, dia juga harus melayani para atlet yang sedang berlatih atau kasarnya menjadi kacung, seperti membelikan rokok, bikin kopi, bahkan harus menjadi teman curhat di akhir bulan. Bosok. Di sana diperlihatkan seorang atlet arogan yang bernama Andi. Dia sedang berlatih menjelang pertarungannya dengan seseorang nanti malam. Dan karena partner latihannya absen terkena tipes, dia mencari orang seadanya untuk diajak sebagai lawan sparring, di mana dia menantang Wosul untuk duel 1 lawan 1 di atas ring. Disinilah muncul pemikiran kalau Wosul bisa jadi seorang atlet profesional dan kemungkinan dia akan mempunyai kesempatan dilirik oleh pelatih MMA. Dia pun akhirnya naik ke atas ring untuk menerima tantangan tersebut. Walau cuma sparring, itu adalah pertama kalinya Wosul melawan atlet sungguhan. Dia dihajar secara bertubi-tubi, sampai akhirnya dia menilai kalau atlet MMA senior pun tidak begitu hebat. Dan pada momen ini, Andi yang awalnya menganggap Wosul hanyalah seorang pecundang dibuat shock ketika satu pukulan balasan dari Wosul berhasil membuat pergelangan tangan Andi kesleo. Orang-orang pun dibuat ratapan, mengingat nanti malam Andi ada pertandingan. Malam harinya diperlihatkan Wosul dan Jojo sedang mengunjungi warung milik si Pete. Mereka sering berkumpul untuk mengisi waktu luang. Dan di tengah obrolan, muncul seseorang yang tidak lain adalah guru lesnya Jojo yang kita panggil saja Bu Endah, yang juga sering ikut nongkrong bersama dengan mereka. Sementara itu, di tempat lain, diperlihatkan para orang-orang kelas atas dari lintas kabupaten mendapat undangan VVIP untuk menghadiri suatu acara yang diadakan oleh seorang bernama Hyun Woyung, tapi biar gampang kita panggil saja Gori, Gondrong Buri. Ternyata, dia adalah seorang ketua gangster sekaligus orang yang sama yang dulu pernah merekrut Ochan. Perlu diketahui, Gori merupakan sosok yang paling berpengaruh di dunia bela diri bawah tanah. Dan usut punya usut, dia merekrut puluhan atlet MMA termasuk Andi untuk bertanding di sebuah arena brutal miliknya. Dia menciptakan arena pertandingan tangan kosong tanpa aturan demi kepuasan pribadinya. Singkat cerita, akhirnya tiba pertandingan terakhir malam itu, mempertemukan Andi melawan penantang yang bernama Tanky. Dan sebelum bertarung, para tamu bisa mengecek track record petarung melalui sebuah aplikasi, di mana mereka semua memilih Andi. Karena ternyata arogansinya pun bukan tanpa alasan. Di arena tersebut, dia memiliki rekor win rate 83%, jauh di atas WR Mobile Legends kalian. Saat itulah muncul masalah ketika seorang panitia mendapat kabar kalau Andi tidak datang ke arena tersebut setelah mengalami cedera sewaktu latihan.
Karena takut penonton kecewa dan agar acara itu tetap meriah, Gori, sang pemilik arena pun terpaksa turun untuk menggantikan Andi. Dalam pertarungan kali ini, si Bandar tiba-tiba merubah aturan dengan menaikkan taruhan hingga 10 kali lipat jika Tengki mampu bertahan selama 30 detik sebagai kompensasi atas absennya Andi, di mana para tamu pun terkecoh dengan jebakan tersebut. Sampai akhirnya mereka menyadari kalau sosok yang menjadi lawan Tengki adalah Gori sendiri. Dan dibuktikan, Gori bisa dapat dengan mudah menumbangkan Tengki tanpa perlawanan hanya dalam waktu 10 detik. Dan dari sini bisa disimpulkan kalau Gori ini merupakan ketua gangster yang juga jago bertarung. Lalu setelah pertandingan itu selesai, para anak buah Gori langsung menangkap Andi bersama manajer dan pacarnya. Mereka dibawa ke perahu di tengah laut untuk membayar perbuatannya yang membuat Gori harus repot. Andi pun menjelaskan kalau dia absen karena pergelangan tangannya cedera setelah bertarung melawan tukang bersih-bersih di sasana tempatnya berlatih. Meskipun begitu, absen dalam jadwal pertandingan menunjukkan kalau dia tidak bertanggung jawab. Dan merasa diremehkan, Gori langsung memberikan hukuman pada manajernya dan menghabisi mereka berdua sebelum akhirnya jasad mereka dibuang ke laut. Di sini, anak buahnya juga memberitahu kalau yang membuat tangannya Andi cedera adalah orang yang sama yang menghajar Ochan dulu. Sosok tersebut adalah pemuda bernama Wosul yang konon katanya dia dilatih langsung oleh seorang juara MMA saat berada di penjara. Mengetahui info tersebut, Gori pun semakin tertarik dengan pemuda itu. Dia bergegas menemui Wosul yang sedang nongkrong di warung kopi milik Sipit. Sesampainya di sana, Gori langsung to the point pada Wosul. Gori menawari pekerjaan dengan gaji yang jauh di atas UMR Kota Blitar, asalkan dia mau menuruti perintahnya. Namun tentu saja, sesuai janjinya dengan Doyun, hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Wosul dan mengatakan kalau dia bukan seperti apa yang Gori bayangkan. 죄송한데 싫습니다. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba ada orang yang marah-marah kepada Gori karena sebelumnya dia parkir sembarangan. Lalu tanpa fafifu, dia pun menghabisi orang tersebut hanya dengan sekali pukulan. Bu Endah yang melihat hal itu tampak emosi dengan tindakan arogan yang diperlihatkan oleh Gori. 여친인가 봐. Singkat cerita, keesokan harinya Bu Endah baru saja pulang mengajar. Dia secara tidak sengaja melihat seorang wanita hamil yang sedang membutuhkan bantuan. Dan sebagai seorang guru, digugulan ditiru, dia harus menolong wanita itu. Namun ternyata dia nggak hamil beneran, melainkan orang suruhan Gori yang diperintahkan untuk menculik Bu Endah. Gori berniat menggunakan Bu Endah sebagai sandera untuk menjebak Wosul agar masuk ke dalam perangkapnya. Sementara itu di sasana, Broto sedang melatih Wosul tipis-tipis, sementara Juju dan Sipit menonton dari kursi penonton. Dan setelah selesai latihan, Wosul mendapat VC dari Bu Endah yang meminta pertolongan. Dia langsung menyadari kalau itu semua adalah ulah dari Gori setelah sebelumnya dia menolak tawarannya. Dan pada waktu yang bersamaan, Wosul juga mendapat SMS dari seseorang yang menyuruhnya datang ke suatu tempat jika ingin menyelamatkan Bu Endah. Ternyata Gori salah mengira kalau Bu Endah adalah pacarnya. Lalu setelah menghalu-halu polisi, mereka berempat pun langsung menuju ke TKP. Tanpa mereka sadari, mereka semua telah masuk ke dalam jebakan. 저로 가. Setibanya di lokasi, mereka kemudian berpencar menjadi dua kelompok, di mana Wosul bersama Jojo menyisir ke dalam gedung, sementara Sipit dan Broto mencari di luar. Sampai akhirnya, Wosul dan Jojo berhasil menemukan Bu Endah dengan kondisi ditaleni dan dijaga oleh dua orang anak buah Gori, dan dapat dengan mudah mereka lumpuhkan.
Tapi, yang tidak disadari oleh mereka, tempat itu sudah dikepung oleh puluhan anggota Gori yang dipimpin oleh seorang cewek, yang kita panggil saja Retno. Dan akan tidak masuk akal jika dua orang bisa mengalahkan orang sebanyak itu. Mereka pun berakhir disekap dan dibawa pergi oleh Retno. Dari sana, mereka dibawa ke markas sekaligus arena pertarungan ilegal milik Gori. 상혁아, 차로 가자. Di mana konsekuensi dari penolakan tawaran Gori kemarin, dia memberikan pilihan kepada Wosul untuk memilih salah satu dari dua temannya yang akan dihabisi. Namun, berhubung Gori akan pergi karena ada jadwal ronda, dia kemudian menyuruh Retno untuk membereskan masalah tersebut. Retno kemudian menyuruh bawahannya untuk menutupi tirai dan merekam semua penyiksaan yang akan dia lakukan sebagai bukti. Dia hanya memberikan waktu selama 10 detik untuk memberikan pilihan kepada Wosul. Dan karena Wosul tidak segera memilih, untuk menunjukkan kalau itu bukan hanya settingan, Retno memutuskan untuk menujep Jojo saat itu juga. Dan tanpa disadari, ternyata setelah Gori pergi, Jojo sudah berusaha untuk melepas ikatannya. Sampai akhirnya, ketika Retno akan menganunya untuk yang kedua kalinya, Jojo bisa bebas dan justru mengajar satu persatu orang di tempat itu, meskipun dengan kondisi terluka. Setelah berhasil melumpuhkan Retno dan dua bawahannya, mereka pun segera keluar untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Tanpa mereka sadari, Retno langsung memberikan halo-halo kepada seluruh bawahannya untuk menangkap Wosul dan kedua temannya. Hal itu membuat Wosul dan Jojo mau tidak mau harus melawan mereka semua. Melihat anak buah Gori yang terus berdatangan, Jojo lalu memaksa Wosul untuk keluar mengamankan Bu Endah lebih dulu. Sementara dirinya akan menahan anak buah Gori sendirian sampai titik darah penghabisan. Dan menggunakan sebuah tiang, Jojo pun mulai menghadapi semua orang yang mengejar mereka satu persatu. Sementara itu, Wosul dan Bu Endah yang sudah sampai ke arah basement masih harus kembali menghadapi para anak buah Gori yang terus spawn di mana-mana. Dan ketika Wosul sudah berniat untuk melawan mereka sendirian, saat itulah Broto dan Sipit muncul dan langsung membantunya menghajar para anak buah Gori. Sampai di sini, setelah mengalahkan mereka semua, Wosul dan yang lainnya kemudian kembali menyusul Jojo, yang ternyata telah berhasil menumbangkan semua musuhnya sendirian. Tapi meskipun begitu, kini kondisinya semakin kritis akibat pendarahan yang cukup banyak. Dan sebelum terlambat, mereka pun langsung melarikan diri dan segera membawa Jojo menuju puskesmas terdekat. Naasnya, akibat luka yang terlalu parah, dalam kondisinya yang sudah sekarat, dia memberikan buku pada Wosul dan meminta untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada semua orang yang pernah dia bully, yang sudah dia catat di dalam buku tersebut. Akhirnya, Jojo pun meninggalkan arena pertandingan dan harus kembali ke lobi. Sampai di sini, kita lalu diperlihatkan cerita Jojo setelah dirinya bebas dari penjara dan bertobat. Dia memutuskan untuk mencatat para korbannya dan meminta maaf satu persatu. Meskipun tentu saja kebanyakan dari mereka tidak bisa memaafkannya. Balik ke masa sekarang, diperlihatkan Wosul dan rekan-rekannya sedang melayat di rumah Jojo. Tentu saja mereka begitu kehilangan dengan sosok Jojo yang sok kuat, tapi akhirnya tetap meninggal juga. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul mbak-mbak yang langsung menyerang Wosul. Ternyata dia adalah adiknya Jojo, yang biar gampang kita panggil aja JJ. Dia tentu saja marah dan meminta pertanggungjawaban Wosul, karena bisa-bisanya membuat kakaknya meninggal. Hal itu pun semakin membuat Wosul dihantui rasa bersalah, karena menurutnya Jojo bisa meninggal adalah akibat ulahnya yang telah menolak tawaran Gori. Di sini, Sipit mencoba menghiburnya dan berkata kalau semua itu bukan kesalahannya. Tanpa mereka sadari,
Percakapan mereka barusan juga didengar oleh JJ yang membuatnya sadar jika kematian kakaknya bukanlah kesalahan Wosul, melainkan ulah Gori dan rombongannya. Sementara itu, di dalam rumah duka, Bu Endah secara tidak sengaja melihat seorang pria yang mencurigakan. Dan setelah dimatne tenanan, ternyata dia adalah orang suruhan Gori yang mendapat perintah untuk berkongsi dengan polisi yang sedang mengurus kematian Jojo agar kasus tersebut tidak sampai viral di medsos. 이렇게 챙겨줘야 돼. 거리잖아. Tidak hanya itu, Bu Endah juga melihat polisi tersebut memberikan kartu nama pada keluarga Jojo dengan berpura-pura akan mengurus kasus kematian Jojo. Dari sini, akhirnya diketahui kalau Gori bukan hanya menguasai dunia bawah tanah, tapi juga kepolisian setempat, di mana hal itu sekaligus menjelaskan kenapa polisi tidak langsung datang dan seolah tidak peduli saat mereka menelepon tentang penculikan Bu Endah tempo hari. Emang si Balsekia. Sampai di sini, semua hal yang dialami Wosul seolah membuktikan kata-kata Doyun sebelumnya. Semakin tinggi pohon, semakin banyak monyet yang memanjat. Dan sekarang, mereka terpaksa harus berkumpul untuk melakukan aksi balas dendam dengan tangan mereka sendiri. Tapi tidak hanya Wosul, Broto, dan Sipit. Saat itu, JJ juga menyatakan kalau dia ikut bersama mereka. Mereka sempat meragukan kemampuan JJ hanya karena dia perempuan, dan Bening juga. 우리 오빠 일이야. 가, 나도. Namun, penilaian mereka ternyata salah. JJ membuktikan kemampuannya, yang menegaskan kalau Jojo dan JJ memang berasal dari keluarga yang keras. 거대한 폭풍이 오더라도 Malam harinya, diperlihatkan JJ menggunakan motor sport kreditannya menuju ke markas Gori dengan membawa sebuah box yang di dalamnya berisi 4 buah kamera di setiap sisinya. Ternyata mereka berniat untuk mengambil rekaman ketika Retno menyekap mereka dan menggunakan box berisi kamera itu untuk mempelajari denah ruangan pada bangunan tersebut. 딸배 새끼 싸가지. 그때가 왜 이 방으로 오냐? Dan begitu mereka sudah mengetahui lokasi ruang CCTV, mereka pun langsung tancap gas untuk memulai aksinya. Pertama, mereka menumbalkan truk milik Sipit sebagai pengalih perhatian. Anak buah Gori yang melihat mobil box itu menerobos pintu masuk dari CCTV, langsung menyuruh rekan-rekannya untuk mengecek mobil box itu. Namun, ketika mereka memeriksa mobil itu, tiba-tiba lalu, ketika mereka sibuk dengan ledakan tersebut, saat itulah Wosul dan ketiga rekannya muncul untuk melakukan aksinya. JJ yang bermodalkan kenakel langsung maju duluan untuk open bar. Di sini, karena anak buah Gori spawn terus, mereka lalu membagi tugas. Wosul akan pergi seorang diri menuju ke ruang CCTV, sementara yang lain akan menghadang anak buah Gori agar tetap berada di sana. Tapi setelah sampai di ruangan CCTV dan bahkan mengancam si operator untuk memberikan bukti rekaman yang dia cari, Wosul baru sadar ada banyak sekali file pertarungan. Sayangnya, rekaman tersebut telah dihapus oleh Gori yang ternyata sedang melihat semua aksi Wosul dan rekan-rekannya melalui kamera tersembunyi. 내려가 보겠습니다. Sementara itu, di area lobi, anak buah Gori yang sebelumnya teralihkan akibat ledakan mobil, kini telah berkumpul kembali, di mana Broto, Sipit, dan JJ mau tidak mau harus melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Sampai akhirnya, Wosul muncul untuk membantu Sipit yang sudah hampir kenok akibat dipiting. Wosul lalu memberitahu Sipit kalau rekaman yang mereka cari telah dihapus oleh Gori. Dan pada waktu yang bersamaan, mereka tiba-tiba mendengar suara rekaman yang sedang mereka cari, yang disetel keras dari toa gedung. Dan disusul kemunculan tangan kanan Gori, termasuk Retno, yang datang ke sana untuk menghampiri mereka.
Melalui toa itu juga, Gori mengatakan yang intinya dia menantang Wosul untuk naik ke ruangannya jika ingin mendapatkan rekaman video yang dia cari. Karena nggak ada pilihan lain, Wosul pun akhirnya menerima tantangan dan berpesan kepada teman-temannya kalau dia akan segera kembali. 다녀올게요. Setelah Wosul pergi, tangan kanan Gori kemudian menyuruh para bawahannya untuk membereskan orang-orang mereka yang terluka. Saat itulah JJ menanyakan dengan lantang siapa orang yang telah menucep kakaknya. Dan setelah mengetahui kalau pelakunya adalah Retno, tanpa pikir panjang dia pun langsung menghajarnya. Disusul Broto dan Sipit yang bertarung melawan musuhnya masing-masing. 동생이다 이 씨발년아! 3점 하냐? Kembali ke Wosul. Setibanya di ruangan arena, di sini Gori memberikan dua pilihan kepada Wosul. Pilihan yang pertama, dia memberikan kesempatan kepada Wosul untuk membalas perbuatan Gori dengan tangannya sendiri saat ini juga. Atau, dia bisa mengambil begitu saja flash disk yang berisi rekaman video Jojo ketika sedang disekap, yang dia letakkan persis di tengah arena pertarungan. Dan dia hanya mengatakan kalau ada harga yang harus dibayar jika ingin mengambil flash disk itu. Awalnya, Wosul sempat mengabaikan perkataannya dan pergi begitu saja setelah mendapatkan flash disk tersebut. Namun ketika Gori mengatakan kalau syaratnya adalah teman-temannya yang lain, Wosul pun akhirnya terpancing dan terpaksa maju untuk melawannya. 이러는 이유가 뭐예요? Dan tentu saja sesuai prediksi saya, serangan Wosul bisa dengan mudah dihalau oleh Gori. Karena perbedaan mental dan pengalaman yang sangat jauh, bahkan seolah dia hanya mempermainkan musuh seperti anak kecil. 놀랬어? Tapi Wosul tidak menyerah begitu saja. Wosul kembali bangkit untuk melakukan serangan kejutan, di mana hal itu tetap tidak mengubah apapun, karena dia sudah dikuasai oleh emosi yang justru membuatnya tidak tenang ketika melancarkan serangan. Dan di sisi lain, Gori bisa dengan tenang memanfaatkan kelemahan yang ditunjukkan oleh Wosul. Dan dengan pengalaman yang dimilikinya selama ini, apapun yang Wosul lakukan, Gori tetap bisa membalikan keadaan. Sementara itu, di area lobi, diperlihatkan JJ yang bisa dengan mudah mengajar Retno sekaligus membalaskan dendam kematian kakaknya. Namun berbeda dengan kedua rekannya yang sudah mulai kehabisan tenaga untuk melawan musuh mereka masing-masing. Terutama Sipit yang terlihat paling tersiksa karena musuh yang dihadapi menguasai bela diri Jiu-Jitsu dan tidak segan-segan mematahkan kakinya. Kembali ke arena, sembari bonyok karena dipiting oleh Gori, Wosul tiba-tiba teringat dengan semangat yang pernah ditunjukkan oleh Jojo. Yang hal itu seolah membuat energi Wosul langsung meluap-luap dan justru membuatnya semakin tenang. Di sini, dia mulai melakukan perlawanan dan untuk pertama kalinya, Wosul berhasil melancarkan pukulan telak dan membuat Gori semakin bersemangat untuk melawannya. Setelah mendapatkan fokusnya kembali, Wosul seperti menjadi sosok yang berbeda. Bahkan setelah diajar pun dia masih memiliki ketenangan untuk melakukan gerakan tipuan, tidak memberikan sedikit pun ruang kepada Gori untuk melakukan serangan balik. Dan terus mengincar kakinya, membuat Gori semakin keteteran dengan ekspresi yang berbeda dari raut mukanya. Lalu setelah mendapatkan kaki kirinya, ketika Gori sudah mulai panik, Wosul dengan sisa-sisa kekuatannya kemudian gantian mengincar lengannya. Dan tidak peduli apapun yang Gori lakukan, Wosul seolah menunjukkan kalau dia tidak akan pernah melepasnya. Bersamaan dengan itu, Broto juga berhasil mengalahkan musuhnya. Sementara Sipit yang dibantu oleh JJ akhirnya bisa melawan balik dan mengajar habis-habisan para bawahan Gori sampai bonyok nyok 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 nyok.
Menyadari kerajaan yang selama ini dibangunnya bisa-bisanya kalah dari beberapa mantan napi korban bully. Seolah memang sudah merasa kalau film mau tamat, Gori lalu berniat untuk melancarkan serangan terakhir sekaligus menjatuhkan diri dari lantai atas. Namun untungnya, tangan Wosul yang satunya masih bisa meraih kusen. Dia dengan sekuat tenaga menarik kembali Gori ke atas. Bukannya sok baik, namun dia ingin Gori tetap hidup dan menerima hukuman yang setimpal dengan semua kejahatan yang telah dia lakukan. 나 살려준 거 후회하게 될 텐데. Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, diperlihatkan Wosul yang sedang berusaha memenuhi wasiat dari Jojo untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dulu pernah dia bully. Terakhir, dia mengunjungi Doyun di penjara untuk memberitahu kalau dia mulai all in menjadi petarung. Dan suatu saat, dia berharap bisa memiliki kesempatan untuk melawannya dan melampauinya menjadi seorang atlet profesional. 최선을 다해봐. 응원할게. Singkat cerita, setelah tragedi itu, diperlihatkan Wosul dan teman-temannya berniat mengikuti turnamen kejuaraan kelas amatir. Dan di sisi lain, Gori akhirnya menyerahkan diri dan mengakui semua tindakannya yang melanggar hukum. Dia menerima begitu saja hukuman berat yang diberikan oleh hakim dan sama sekali tidak melawan atau melakukan banding. Di akhir cerita, ternyata dia ditempatkan di penjara yang sama dengan Doyun dan tamat. Pesan-pesan dari film ini adalah jangan pernah menyerah, terus berjuang, dan jadilah kuat agar tidak dibully, atau minimal terlihat sajalah seperti orang kuat. Dan ingat, kalian itu pahlawan bagi keluarga kalian masing-masing. Dan thanks buat kalian yang nonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. See you.